PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP. Jarod berharap UKPPIP dapat menjadi wadah yang tepat bagi masyarakat dalam mengamalkan Pancasila. Tentu saja kalau kami berharap supaya pengalaman yang ada di Jakarta tidak terjadi lagi tahun 2018. Misalnya politisasi tempat-tempat ibadah, menyebarkan ujaran-ujaran yang penuh dengan amarah, dendam, kebencian dan sebagainya. Ya, sudah selesai. Kita semua sebagai satu bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, gitu kan ya. Kita semua bersaudara. Ya. Mari kita sudah hentikanlah pro dan kontra ini, tapi tetap bahwa kita punya satu tujuan yang sama. Itu aja kami berharap seperti itu. Apa yang terjadi di Jakarta biarkan kami saja yang mengatur. Widodo pagi hari ini di Istana Negara melantik Kepala dan Pengarah Unit Kerja Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pelantikan UKPPIP, kita terhubung dengan rekan Eko Frima di Istana. Eko, bagaimanakah acara pelantikan pagi ini berlangsung? Ajeng, baru saja acara pelantikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila selesai digelar, di mana sejumlah tamu pimpinan lembaga negara tampak hadir dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Merdeka pada pukul 9:15 tadi. Di mana pada hari ini Presiden melantik sesuai dengan Kepres nomor 54 tahun 2017, di mana pelantikan ini sendiri untuk mengesahkan 8 Dewan Pembina sekaligus juga satu kepala kerja yang akan nantinya akan mengelola bagaimana penyuluhan unit kerja presiden ini berlangsung dan juga dapat diserap oleh masyarakat. Dan tadi juga dalam pelantikan tadi memang didaulat salah satunya adalah sebagai Dewan Pembina adalah Megawati Soekarno Putri. Ajo. Lantas siapa sajakah yang dilantik sebagai Ketua dan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila dan apa saja tugas-tugas mereka? Ada 8 Dewan Pembina yang dilantik dalam kesempatan pagi hari ini, dan untuk ketuanya sendiri adalah Yudi Latif sebagai Ketua dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara untuk Dewan Pembina, selain Megawati Soekarno Putri, kami juga mencatat ada seperti Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus juga Ma'arif Amin, Safi'i Ma'arif, Said Agis Siroj, Sudamek Agung Waspodo, Wisnu Bawa Tenaya, dan juga Anangkutu Zewanggo. Dan adapun pelantikan ini memang berdasarkan dari berbagai latar belakang, di mana nantinya diharapkan mampu berkontribusi dan menguatkan kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat terrealisasi di masyarakat. Presiden pun juga menegaskan dengan dibentuknya unit kerja ini adalah sebagai penguat kembali dan juga cara untuk melawan paham-paham ideologi radikalisme untuk masuk ke tanah air. Pancasila diharapkan mampu menguatkan kembali bagaimana nilai-nilai yang terkandung ada di Indonesia, baik itu bagaimana kehidupan bernegara di tengah perbedaan dapat dikuatkan kembali. Sementara itu juga ini juga salah satu bentuk penguatan dan juga rasa khawatir oleh pemerintah, di mana rasa toleransi saat ini sudah mulai terkikis di tengah masyarakat. Dan berikut pernyataan atau kutipan wawancara dari Ketua Unit Kerja Yudi Latif. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila itu momentum untuk merekatkan kembali tenunan kebangsaannya, karena Pancasila itu kan alat persatuan. Jadi dengan Pancasila bukan malah merobek persatuan, tapi dengan Pancasila justru ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar, ibarat sapu lidi itu kalau tidak diikat akan berserak. Sapu lidi akan kuat kalau jadi satu ikatan yang kuat. Dan ikatan bagi Indonesia itu adalah Pancasila. Ya, demikian Ajeng, kembali ke Anda ke studio. Ya, Eko Prima, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Menurut Kapolri bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini sebagai sistem pemerintahan memang memiliki dampak yang positif dan juga resiko di dalamnya yang memberikan dampak negatif, yaitu salah satunya seperti yang marak belakangan ini adalah penggunaan media sosial sebagai alat untuk memprovokasi dan juga sebagai alat untuk memecah belah dan juga adanya penyebaran kebencian maupun isu-isu negatif, sehingga ini digunakan sebagai dalih kebebasan. Dan Kapolri juga menyampaikan bahwa pentingnya untuk mengatur penggunaan media sosial melalui Undang-Undang ITE yang telah diberlakukan dan juga adanya internet patrol yang selama ini telah diberlakukan oleh pihak kepolisian. Ini digunakan sebagai alat untuk mengontrol apa saja konten-konten yang digunakan oleh masyarakat dalam bermedia sosial. Apa konten yang perlu dan juga apa konten yang tidak perlu, sehingga inilah hal-hal yang dianggap penting untuk dilakukan penindakan. Sementara itu juga bukan hanya upaya penindakan saja, upaya preventif pun juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah dengan melakukan pendekatan juga memberikan himbauan dan pentingnya kesadaran dari sisi masyarakat sendiri bahwa penggunaan media sosial ini bukan untuk memberikan provokasi maupun juga penyebaran isu-isu yang negatif. Dan juga Kapolri Tito Karnavian mengingatkan kembali bahwa kita seluruh bangsa Indonesia harus kembali mengingat bahwa kembali pada Pancasila sebagai ideologi bangsa sesuai dengan founding father kita yang mengikat seluruh bangsa Indonesia melalui Pancasila dengan mengutamakan kebinekaan di antara kemajemukan rakyat Indonesia dari sisi bangsa, suku, ras dan juga agamanya. Dan kita harus bangga bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh kemajemukannya ini dihargai oleh bangsa lain dan kita harusnya bangga dan berhasil untuk bersatu secara keseluruhan. Rita. Ya, lantas Vera, mengapa Rembang, Jawa Tengah dipilih oleh Kapolri menjadi lokasi safari Ramadan? Ya, ada beberapa hal yang memang menjadi alasan mengapa Kapolri Tito Karnavian memilih Rembang, Jawa Tengah ini, yaitu yang pertama adalah dari sisi pribadi Kapolri Tito Karnavian sendiri menyatakan bahwa ia ingin mengenal lebih dekat sosok dari Gusmus ataupun Kiai Haji Mustafa Bisri, yaitu pengasuh pondok pesantren dari Rodatul Tolibin. Dan beliau ingin mengenal sosok Gusmus ini yang selama ini dilihat di media bahwa beliau selalu memberikan tausiahnya yang sangat menyejukkan hati dan ini diharapkan juga dapat menyejukkan bangsa Indonesia. Dan hal-hal tersebutlah yang menjadi landasan mengapa Kapolri Tito Karnavian memilih untuk safari Ramadan di Rembang, Jawa Tengah ini. Dan sisi lain juga para kiai dianggap oleh Kapolri sebagai sosok yang memiliki kelebihan tersendiri untuk dekat dengan umat dan memberikan pesan ataupun juga tausiah nasihatnya untuk bisa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prita, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vera Bahaswan melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Isi-isi apa saja yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 tadi yang sempat kami catat yang sudah dibacakan adalah dalam bermuamalah di media sosial wajib bagi umat muslim khususnya untuk memperhatikan, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, tidak mendorong kemaksiatan, mempererat ukhuwah atau persaudaraan baik Islamiyah, Wataniyah dan Insaniyah, serta tadi juga dibacakan bahwa setiap muslim bermuamalah di media sosial dilarang untuk melakukan ghibah, fitnah, ujaran kebencian, tidak melakukan bullying, menyebarkan hoax atau berita bohong, menyebar berita pornografi, serta menyebar konten benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Dan tadi juga Sekjen MUI juga menjelaskan mengapa Fatwa MUI ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini dikarenakan munculnya kekhawatiran bahwa banyaknya berita bohong atau berita hoax yang begitu menyebar hingga menimbulkan tindakan persekusi, hingga MUI pun mengeluarkan Fatwa MUI yang sudah digarap bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Januari 2017 dan rampung pada 23 Mei 2017 hingga hari ini disampaikan dalam konferensi pers. Atau karena tidak tahu harus bertaubat
Dan saat ini pun dari Sekjen MUI sedang membacakan bahwa dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 ini juga tertuang bagaimana sebenarnya pedoman ketika seseorang menuliskan berita atau konten di media sosial serta menyebarkan berita tersebut, dan juga ada 4 poin yang direkomendasikan dalam Fatwa MUI ini kepada pemerintah, kemudian juga DPR serta masyarakat yang menggunakan media sosial. Selain itu juga dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa tidak hanya sebatas pada Fatwa MUI ini, nanti juga setelah acara Fatwa MUI ini juga Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bekerja sama dengan PWI dan juga GKI untuk menyebarkan bagaimana sebenarnya berita bohong atau ini harus dihindari oleh para masyarakat ataupun para pengguna media sosial, dan juga ketika menerima informasi tidak langsung menyebarkannya, namun perlu proses verifikasi, yakni melalui proses tabayun. Ini juga tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014. Fitri, yang saat ini kita dengarkan adalah sambutan yang disampaikan oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dan seluruh jajarannya, para wartawan, pengurus Majelis Ulama dan pengurus Komisi Fatwa. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang memfasilitasi pertemuan ini sehingga Majelis Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama bisa menyampaikan fatwa yang menurut kami sangat penting, ya, berangkat dari keprihatinan kami dari Majelis Ulama, para ulama, terhadap perkembangan daripada maraknya konten medsos yang tidak saja positif tapi juga negatif. Jadi kami melihat bahwa medsos ini ada kalau istilah Quran itu fihi manafi'u linnas wa ithmun kabir. Di situ ada manfaat tapi ada juga dosa. Ya. Saya tidak berani apa dosanya lebih besar dari manfaatnya, apa manfaatnya lebih besar dari dosanya. Tapi di situ ada. Dipilihnya bulan Ramadan ini, saya kira memilih waktu yang tepat, timing, karena bulan Ramadan ini bulan kita sedang dilatih mampu menahan diri. Imsak, puasa itu kan imsak. Nah, ini ada kaitannya dengan menahan diri daripada menggunakan medsos dengan tidak baik, dengan buruk, ya. Ini dan yang selain isinya juga mungkin jangan sampai berita bohong, namanya itu, kemudian ada domba, namimah, kemudian juga pornografi, dan yang sangat juga kita rasakan itu adalah sudah mengarah kepada kebencian dan permusuhan, at-taghadu wat-takhasum. Dan ini yang dilarang oleh agama, wala tabaghadu wala takhasamu, kamu jangan bermusuhan. Dan kebencian dan permusuhan itu justru kemudian marak melalui medsos ini. Jadi penggunaan medsos secara merusak, dan itu menimbulkan bahaya bagi agama Islam. Bagi kami para ulama, kerusakan itu harus ditolak. Bagaimana menolak itu? Ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan.
Oleh karena itu langkah yang kami ambil sesuai Fitri, itu tadi sebagian dari pernyataan mengapa alasan dari MUI mengeluarkan fatwa bahwa ada kekhawatiran munculnya berita bohong atau hoax di media sosial, khususnya dalam bulan Ramadan ini adalah momentum bagi umat muslim khususnya untuk bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan berita ataupun isi konten yang berunsur negatif yang menimbulkan pertikaian. Berikut adalah tadi pernyataan yang sudah disampaikan dan masih berlangsung dari Ketua MUI Ma'ruf Amin, dan kami masih akan mendengarkan bagaimana nantinya konferensi pers mengenai fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fitri. Baik, terima kasih Putri Lukman dengan